keluarga kerajaan, selamat datang dalam ibadah online GBI Rock Batam. Yuk kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Saya berharap kita tidak sekedar menonton. Mari turut terlibat aktif selama ibadah ini berlangsung. Setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam ibadah online kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu pesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu
kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk kebesaran namanya. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbandingkan kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbandingkan kuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita bersorak bahwa Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja mulia. Thank you Jesus. Amin. Yes. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati segala sesuatu. Amin. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Bagi kami yang percaya kepada
kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang meyakinkan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa.
Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di GBI Rock Batam. Apa kabarnya? Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan, senantiasa sempurna di dalam perlindungan Tuhan. Saya mau ucapkan juga selamat ulang tahun ke-14 untuk GBI Rock Batam. Berdoa Anda semua bisa terus menjadi berkat di kota Batam. Dan perkenalkan, nama saya Gea Denanda Tamba. Saya dan suami serta keluarga saya tertanam dan melayani di gereja lokal di Jakarta bernama JPCC. Salam dari teman-teman semua di sini untuk Anda semua di Batam. Dan sebelum saya lebih lanjut, izinkan juga saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Gembala Saudara Bapak Rudi dan Ibu Ruth. Terima kasih untuk kesempatan di mana saya bisa membagikan firman Tuhan untuk jemaat di Rock Batam hari ini, sebuah kehormatan dan saya tidak take it lightly. Dan saya berdoa Roh Kudus mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Berdoa ini benar-benar menjadi peneguhan, kekuatan, pengharapan untuk setiap saudara yang menyaksikan hari ini. Amin. Amin. Nah, hari ini saya akan melanjutkan sebuah tema yang sedang dibahas di gereja saudara. Dan tema tersebut adalah movement. Semua katakan movement. Movement dalam bahasa Indonesianya adalah pergerakan. Nah, saya mau sedikit recap apa yang ayah saya, Pak Edi Sutanto, sempat katakan minggu lalu. Definisi daripada kamus dari kata movement adalah an act of changing physical location, sebuah tindakan untuk berpindah lokasi secara fisik, ya, atau a change or a development, sebuah perubahan atau perkembangan, ya. Jadi movement ini bicara tentang bagaimana seseorang atau sesuatu mengalami yang namanya perpindahan, ya, perubahan ataupun perkembangan. Baik itu dalam hal fisik, tapi terlebih penting lagi dari hal cara berpikir atau mindset, ya. Karena cara berpikir kita sangat penting, itu yang akan menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya setiap keputusan yang kita ambil dalam keseharian kita yang akan menentukan apakah kita akan menjadi lebih dekat atau lebih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar bahwa visi itu penting, ya. Visi itu bicara tentang apa yang kita bisa lihat terjadi di masa depan. Visi juga bicara tentang sebuah gambar atau blueprint, rencana dan tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sebuah rencana dan tujuan yang Tuhan berikan tentunya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang penuh dengan masa depan dan penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberikannya kepada kita adalah Tuhan dan Bapa yang baik. Ya. Oleh sebab itu penting untuk kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Karena cara terbaik untuk kita bisa hidup maksimal adalah dengan mengenal Dia yang memang menciptakan kehidupan ini. Iblis tahu bahwa cara terbaik untuk membuat kita hidup sia-sia dan hidup binasa adalah dengan memutuskan kita dari sang sumber kehidupan itu sendiri, yang adalah Tuhan. Ya, karena waktu kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan kehilangan identitas kita. Ibarat saudara kehilangan kartu identitas atau KTP saudara, saudara akan kesulitan untuk bisa pergi ke tempat yang Anda mau pergi. Ya, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalaminya, tapi saya pernah kehilangan KTP suatu hari. Sewaktu saya sedang berpergian keluar kota. Nah, waktu saya mau pulang ke Jakarta, saya waktu itu ingat saya naik kereta, saya mau masuk ke gerbang pintu masuk kereta, tetapi saya tidak bisa masuk. Saya ditahan oleh petugas karena saya tidak berhasil menunjukkan kartu identitas saya. Padahal saya sudah punya tiket. Ya. Nah, akhirnya saya harus ambil waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. KTP saya hilang. Dan saya tiba-tiba teringat bahwa saya punya soft copy-nya di handphone saya. Akhirnya setelah saya berhasil mencarinya, saya tunjukkan kepada petugas, baru saya diizinkan untuk boleh masuk ke dalam kereta.
Nah, you see bahwa tanpa identitas atau gambar diri yang jelas, yang benar, maka kita akan sulit untuk bisa menemukan arti dan tujuan hidup kita di dunia ini. Tetapi puji Tuhan saudara, oleh karena Yesus yang sudah menebus dosa kita, dan dia juga sudah bangkit, artinya dia sudah menang atas kuasa maut dan kuasa dosa. Oleh karena itu kita semua dapat tersambung kembali dengan Allah Bapa di sorga. Artinya apa? Oleh karena dia, kita kembali mendapat akses terhadap apa yang selama ini terkunci oleh karena dosa. Akses untuk menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Dan juga rencana dan tujuan hidup yang baik yang memang sudah sedari awal mulanya Tuhan rancangkan untuk saudara dan saya. Firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 katakan demikian. Kita ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah bicara tentang identitas kita yang sesungguhnya. Kita adalah ciptaannya dan kita adalah anaknya. Karena seringkali dunia sekitar kita memberikan begitu banyak cap atau label sewaktu kita bertumbuh besar. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita ini bukan apa yang dunia katakan. Tetapi kita ini apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita ini adalah milik dan kepunyaannya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ayat ini berlangsung mengatakan dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Saudara bisa garis bawahi di situ, supaya melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Bagian kedua dari ayat ini bicara tentang tujuan dari keberadaan saudara dan saya di dunia ini, yaitu untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, mungkin ada beberapa dari saudara yang langsung berpikir bahwa hal-hal yang baik ini adalah aktivitas gereja, di mana kita datang ke gedung gereja, kita berdoa, kita melakukan ibadah, kita melayani, dan ataupun melakukan pekerjaan misi Ya, itu semua baik dan itu semua termasuk di dalamnya. Tetapi sebenarnya apa yang Paulus maksudkan di sini tidak hanya sekedar atau sebatas aktivitas gereja. Yang Paulus maksudkan adalah seluruh kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, berkata-kata, bahkan hubungan kita, hubungan keluarga kita, bisnis kita, studi kita, kondisi roh, jiwa, dan fisik kita, itu semua termasuk di dalamnya. Dengan kata lain, segala sesuatu di dalam kehidupan kita, itu mau Tuhan pakai untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Well, simple, karena saudara dan saya adalah citranya Tuhan. Diciptakan serupa segambar dengan Dia dan sudah seharusnya kita mencerminkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kita ini seperti walking display-nya Tuhan. Orang bisa tahu Tuhan baik dari siapa? Dari kita. Orang bisa tahu Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dari siapa? Dari kehidupan saudara. Orang bisa tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak dari siapa? Dari cerita kehidupan saudara dan saya. Again, saudara saya diciptakan di dalam Kristus, dibentuk di dalam Dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan oleh sebab itu, kita diajak sama Tuhan untuk jadi partner dan mitra kerjanya Tuhan di dalam dunia ini. Wow, that's amazing. Jadi artinya, saudara punya tujuan di dalam hidup ini. Tujuan yang baik dan mulia. Nah, bicara tentang tujuan, tentunya kita tidak bisa lepas dari bicara tentang kemana kita akan pergi. Kemana kita akan pergi? Dan itu adalah judul khotbah saya hari ini. Kemanakah engkau pergi? Karena tujuan selalu bicara tentang kemana kita mau pergi. Nah, semakin jelas dan detail informasi yang Anda miliki tentang tempat yang Anda ingin kunjungi, maka akan semakin mudah Anda bisa menemukan rute untuk mencapai tujuan Anda. Saya tidak bilang semakin cepat karena memang jarak tempuh dari setiap destinasi tentunya bisa berbeda-beda. Ada yang 2 jam sampai, ada yang 5 jam sampai, bahkan ada yang 10 menit sampai. Tapi pada dasarnya selama tujuannya jelas, informasinya jelas,
cepat atau lambat Anda pasti sampai pada tujuan. Nah, masalahnya begini, banyak orang punya keinginan, tahu keinginannya, tapi seringkali keinginannya kurang jelas. Ya. Saya kasih contoh, ada orang bilang, aduh aku lapar nih, aku pengen makan. Dia bilang sama temannya, atau sama pacar, atau sama suaminya. Ya. Tapi ketika ditanya kembali, mau makan apa? Jawabnya, terserah deh. Nah, masalahnya saudara, yang nanya itu jadi serba salah. Ya. Apalagi kalau yang ditanya itu suami sendiri. Ya. Ya, saya mau minta maaf sebelumnya pada para suami di luar sana ya. Memang kita ini wanita ini cukup kompleks. Tapi saya mau kasih tips buat para pria. Ya, wanita kalau ditanya terserah itu mesti diubah pertanyaannya. Karena seringkali wanita itu lebih tahu mereka tidak mau apa. Ya, jadi mungkin bisa diubah pertanyaannya dari yang kamu lagi pengen makan apa, kamu jawabnya atau kamu bertanyanya, kamu lagi nggak pengen makan apa? Nah, coba deh, biasanya jawabannya bisa lebih spesifik, ya. So, itu sekedar tips saja buat para pria. Semoga itu membantu saudara bisa mendapatkan clue yang lebih spesifik ya dari pacar atau istri saudara. Ya, you see bahwa semakin spesifik sebuah tujuan atau informasi yang bisa diterima, maka akan semakin mudah orang yang mau mengantar saudara untuk bisa mengantar saudara ke sana. Ya, mungkin ada dari saudara hari ini sedang menonton ibadah ini dan berkata atau berpikir seperti ini. Oh, tapi pastor saya nggak tahu saya ini mau kemana. Saya merasa stuck. Saya merasa kok hidup saya begini-begini saja. Ya, saya juga nggak tahu apakah saya ada di arah yang benar atau tidak. Ya. Nah, kalau saudara bertanya seperti itu, saya punya kabar baik buat saudara ya. Kabar baiknya adalah ini, saudara nggak sendirian. Saudara tidak sendirian. Nah, saya yakin semua orang pernah melalui pertanyaan ini. Saya pribadi pun pernah melaluinya. Dan jika saudara bertanya hari ini adalah sebuah pertanda yang baik bahwa Tuhan mau bicara sama saudara dan Tuhan mau Anda bergerak, to move, untuk menemukan alasan keberadaan Anda di dunia ini. Saya temukan ada kutipan yang berkata seperti ini. Ya. 2 most important days in your life. 2 hari terpenting di dalam hidup saudara adalah the day you were born, hari di mana saudara lahir, and the day you discover why. Dan hari di mana saudara mengerti dan menemukan kenapa saudara ada di dunia ini. Dan saya rasa ini sebuah kutipan yang cukup tepat dan cukup benar ya. Karena memang setiap dari kita memiliki keinginan untuk tahu makna dan arti tujuan daripada kenapa kita ada. Dan saya ingin hari ini memberikan atau membantu saudara dengan beberapa langkah supaya saudara bisa menemukan dan bisa mulai berjalan, bergerak di dalam tujuan Tuhan yang memang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara siap belajar? Buka catatan saudara dan saya akan berikan beberapa langkah. Yang pertama adalah gali. Katakan gali. Atau dalam bahasa Inggrisnya discover. Ya. Saudara tahukah bahwa tujuan hidup kita itu tidak jauh dari apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, saya ulangi, tujuan hidup kita tidak jauh dari apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu untuk mengambil waktu, menggalinya. Kita perlu bergerak, menggalinya juga ke dalam, bukan keluar. Karena banyak orang fokus untuk mencoba mencari apa yang ada di luar mereka. Padahal setiap dari kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan kekuatan, karunia, dan talenta yang unik. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Isi Tuhan sudah memberikan karunia, kekuatan yang sudah ditaruh di dalam kita. Dan seringkali Tuhan memberikannya dalam hidup kita dalam bentuk potensi. Ya. Potensi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menggali potensi tersebut? Ya. Saya mau kasih step buat saudara, bantu saudara.
saudara perlu bertanya ini kepada diri saudara sendiri. Apa yang saya suka dan bisa lakukan? Apa yang saya suka dan bisa lakukan? Ya, saya kasih contoh. Saya suka masak dan saya bisa masak. Terlepas dari masak apa, nanti dulu. Tapi saya suka atau punya minat masak dan saya bisa masak. Atau saya suka musik dan saya bisa bernyanyi atau bermain gitar, apapun itu. Ya, jadi coba ambil waktu, saudara tuliskan apa yang Anda suka dan bisa lakukan. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda hanya punya minat tapi tidak bisa dilakukan? Nah, inilah waktunya untuk saudara bisa mengambil langkah untuk belajar melakukannya. Ya, jadi bergerak dari hanya sekedar suka dan mulai belajar. Hari-hari ini sudah begitu banyak video tutorial di luar sana yang bisa membantu kita. Ya, jadi coba gali potensi Anda dengan mengenali lebih jauh apa yang Anda minati dan apa yang Anda bisa lakukan. Itu yang pertama, saudara perlu gali. Ya. Yang kedua, setelah saudara gali, selanjutnya apa? Oke, saudara perlu kembangkan. Ya, kembangkan. Atau bahasa Inggrisnya, you need to craft and develop it. Ya. Nah, semua potensi hanya akan sekedar menjadi potensi kalau saudara tidak mulai mengembangkannya. Ya, sama seperti saudara melihat seorang pebisnis, saudara melihat kesempatan tapi saudara tidak melakukan apa-apa, maka kesempatan itu akan hilang. Ya. Perlu komitmen untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan kita. Ya. Berusaha dari yang sekedar bisa, mulai menjadi lumayan mungkin kalau Anda terus lakukan. Dan dari yang sekedar lumayan, mulai jadi consistently dikembangkan dan jadi handal. Ya. Dari yang tadinya cuma suka dan bisa masak mie instan pakai telur, tapi saudara latih terus, saudara mulai bisa masak mie tek-tek. Ya. Semakin dikembangkan, mungkin suatu hari saudara bisa jualan mie tek-tek paling enak di kota Batam. Ya. Justru saya melihat di masa-masa PSBB seperti sekarang ini, saya senang ada begitu banyak kreativitas yang berkembang. Saya melihat teman-teman saya mulai belajar masak, mulai belajar ini itu, belajar foto, dan mereka mulai menjadikan itu usaha atau bisnis ya. Nah, saya melihat ada banyak potensi-potensi terpendam yang mulai muncul ke permukaan. Nah, itulah saya percaya bahwa Tuhan mau pakai keahlian kita untuk bisa memuliakan Dia lebih lagi. Ya. Menarik saudara, saya mau bawa saudara baca ayat firman Tuhan di Amsal 22 ayat 29. Dikatakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja dan bukan di rumah orang biasa. Saudara, ayat ini sangat menarik. Karena dikatakan bahwa yang bisa membawa kita ke istana atau ke hadapan raja-raja atau orang-orang yang influential, itu seringkali bukan karakter kita yang dikatakan di sini. Tetapi yang dipakai atau digunakan untuk bisa membawa kita ke sana adalah skills atau expertise kita. Ya, kita lihat cerita Yusuf di Alkitab. Yang membawa dia menghadap Firaun itu bukan karena dia dikenal sebagai pelayan penjara yang setia. Ya. Yang membawa dia kepada Firaun adalah ketika sang juru minum menceritakan bahwa Yusuf adalah ahli dalam menerjemahkan mimpi. Ya. Kita juga lihat cerita lain, Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Mereka dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar bukan karena mereka dikenal mereka setia akan hukum Allah. Tetapi karena dikatakan di firman Tuhan, mereka diketemukan 10 kali lebih cerdas atau lebih capable dari seluruh ahli jampi yang ada di kerajaan Raja Nebukadnezar. Wow, itu sebabnya keahlian kita itu penting untuk diasah karena Tuhan mau pakai skills atau expertise kita untuk menjadi dampak lebih jauh, lebih luas dimanapun kita berada. Ya, dan kita perlu ingat untuk
menjadi ahli di bidang tertentu, tentunya diperlukan kerja keras, diperlukan komitmen, diperlukan waktu untuk mengasahnya dan mengembangkannya. Oleh sebab itu, kalau ada di antara saudara yang rindu dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa, saya mau ingatkan kepada saudara, coba setialah, asahlah, kembangkanlah hal-hal yang kecil yang memang sudah ada di tangan saudara hari ini. Dan saya yakin suatu hari nanti Tuhan tentunya akan membawa saudara untuk melakukan hal-hal yang besar, yang melebihi akal dan pikiran saudara. Amin. So itu yang kedua, saudara perlu kembangkan. Setelah saudara gali potensi saudara, saudara kembangkan skill saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa gunakan untuk menolong orang lain. Gunakan untuk menolong orang lain, to help others. Ya. Seorang hamba Tuhan bernama A.R. Bernard, dia mengatakan seperti ini, purpose is when passion meets a need. Saya ulangi, purpose is when passion meets a need. Bahasa Indonesianya, tujuan hidup adalah ketika passion atau kekuatan kita bertemu dengan sebuah kebutuhan atau memenuhi kebutuhan yang ada di dalam sekitar kita. Dan tentunya kebutuhan yang ada adalah kebutuhan orang lain. Ya. Nah, menarik, saudara, di dalam bahasa Indonesia, kata lain dari kata sia-sia itu adalah tidak berguna. Ya. Jadi kalau saudara bilang, aduh sia-sia nih, saudara sedang berkata ini sebenarnya hal tersebut tidak berguna. Ya. Jadi dengan kata lain, kehidupan yang sia-sia itu adalah hidup yang tidak bisa memberi guna bagi sekitar kita. Ya. Ayat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 10 katakan demikian. Layanilah seorang yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Ya. Jadi setiap dari kita sudah memiliki hal-hal di dalam kehidupan kita, potensi, kekuatan, itu sebenarnya Tuhan berikan bukan untuk kepentingan atau achievement kita sendiri. Ya. Tuhan berikan itu semua untuk kepentingan bersama, untuk melayani satu sama lain, untuk menjadi guna bagi sekitar kita. Sudah sehebat-hebatnya sebuah produk, ya. Tapi jika itu tidak bisa menjawab kebutuhan saudara, saya yakin saudara nggak akan beli. Ya. Saya yakin semua nggak mau beli kalau itu tidak berguna untuk kebutuhan mereka, tidak menjawab kebutuhan kehidupan mereka. Ya. Isi bahwa tujuan hidup kita tidak akan pernah lepas dari menjawab kebutuhan orang lain. Justru ketika saudara bisa menjawab kebutuhan orang lain dengan kekuatan yang saudara miliki, saya garansi bahwa saudara akan menemukan kepuasan tersendiri. Di saat itu saudara akan menemukan makna hidup yang bernilai jauh lebih tinggi, ya, daripada mungkin bayaran yang saudara terima dari jasa yang saudara berikan. Ada kepuasan, ada kenikmatan. Oleh sebab itu saudara perlu menggunakan kekuatan saudara untuk menolong orang lain. Karena disitulah saudara menemukan makna dan arti tujuan hidup. Nah, yang terakhir dan yang terpenting, setelah saudara gali, saudara kembangkan, saudara gunakan untuk menolong orang lain, yang terakhir adalah tetap rendah hati atau stay humble. Ya. Rendah hati bicara tentang karakter. Ya. Skills bisa bawa kita ke puncak, tetapi hanya karakter kita yang bisa membantu kita tetap ada di puncak. Karakter itu ibarat fondasi dari sebuah gedung yang tinggi. Yang seindah-indahnya gedung tinggi tersebut, tapi kalau fondasinya tidak kuat, maka ketika angin besar datang, dengan cepat dia ada mudah roboh. Saya melihat ada begitu banyak orang bisa memulai dengan baik, tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Masalahnya, saya lihat selalu terletak pada fondasi atau kekuatan daripada kehidupan dan karakter mereka. Banyak orang
mengamini janji ataupun berkat Tuhan untuk bisa datang dalam kehidupan mereka, tetapi mereka lupa untuk menjaga, melatih, dan memperbesar kapasitas karakter mereka. Ya, sehingga terkadang berkat Tuhan tersebut bisa memiliki potensi untuk merusak kehidupan seseorang. Bukan berkatnya yang salah, tetapi memang karena daya tampungnya yang tidak kuat untuk menahan berkat tersebut. Nah, itu sebabnya penting untuk kita selalu memastikan tetap rendah hati, stay humble. Nah, orang yang rendah hati itu seperti apa sih? Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu ingat bahwa dia tidak akan bisa menjadi berhasil atau seperti dia hari ini dengan kekuatannya sendiri. Karena Tuhan yang menolong atau karena bantuan begitu banyak orang yang Tuhan kirimkan yang membawa mereka ke tempat mereka berada hari ini. Itu orang yang rendah hati. Nah, sebaliknya orang yang sombong adalah orang yang merasa selalu lebih pintar dan lebih penting dari orang lain. Mereka orang yang merasa lebih pantas, bahkan memandang rendah orang lain. Mereka adalah orang-orang yang seringkali menghargai dirinya secara berlebihan. Amsal 3 ayat 34 dikatakan bahwa Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi dia memberkati orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oleh sebab itu saudara, kita perlu hati-hati dengan hati kita. Karena seringkali rasa sombong diam-diam merayap, mencoba masuk ke dalam hati kita. Dan ini ada beberapa ciri-ciri kalimat yang saya ingin berikan kepada saudara untuk kita bisa mendeteksi apakah rasa sombong sudah mulai masuk dalam hati kita. Kalimat-kalimat tersebut yang bisa muncul dalam pikiran saudara adalah seperti ini. Ya, kalau bukan karena saya, pasti saudara lanjutkan sendiri. Atau, wah, coba kalau saya. Atau, wah, kamu harus terima kasih sama saya. Atau, saya ini sebenarnya layak untuk terima lebih. Ya, hati-hati saudara. Sense of entitlement atau merasa berhak atau layak terima lebih, itu juga sebenarnya adalah sebuah bentuk dari kesombongan. Nah, saya mau kasih penangkal yang manjur buat saudara. Kalau rasa-rasa tersebut mulai muncul dalam hati kita, ini yang kita bisa lakukan. Segera apa? Memberikan semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Karena memang Dia yang layak terima kemuliaan. Manusia tidak diciptakan untuk menopang kemuliaan. Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia mencoba mulai menopang kemuliaan, maka dengan cepat dia segera jatuh di dalam dosa kesombongan. Nah, oleh sebab itu kita perlu senantiasa melatih diri kita di dalam segala pencapaian yang kita miliki, ya, untuk senantiasa berkata, thank you, to God be the glory. Terima kasih Tuhan. Tapi segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ataupun kalau bukan karena pertolongan orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan saya tidak mungkin bisa berada di tempat saya berada hari ini. Jadi, stay humble. Tetaplah rendah hati. So, itu 4 hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Saya berdoa, saudara bisa lakukan, kerjakan, dan ingat, recap sedikit, mulai gali potensi saudara, kembangkan, gunakan untuk menolong orang lain, dan yang terakhir, tetap rendah hati. Ingat, setiap perjalanan kita unik, waktu tempuhnya pun berbeda-beda. Tapi saya berdoa, ini bisa menolong saudara untuk bisa semakin dekat hidup atau menjalani dan mencapai tujuan hidup yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara, supaya Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi berkat kepada siapapun yang ada dalam kehidupan saudara. Amin. You will get there in Jesus' name. Amin. Saya berdoa
firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Demikian firman Tuhan, supaya ini semua bisa membawa saudara lebih dekat dengan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara. Itu saja dari saya. Stay safe, stay healthy, dan Tuhan memberkati. Jemaat terkasih dimanapun kita berada, mari kita akan memasukin perjamuan kudus di pagi hari ini. Roti dan anggur yang sudah dipersiapkan, baik berupa roti tawar maupun air putih maupun air sirup, itu semua hanya media, tapi yang terpenting adalah hati setiap kita untuk kita bisa sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan sebelum kita memasukinya kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kalau kita ada salah, mari kita sebelum memasukinya, kita memohon maaf kepada Tuhan Yesus Kristus itu, supaya kita dilayakkan, disempurnakan, dan dikuduskannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau baik sekali. Sungguh baik, sangat baik ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu buat pagi hari ini Tuhan. Kami semua masih di dalam kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melawak setiap kami Tuhan. Dan Kau layakkan setiap kami Bapa, untuk kami bisa sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Kuduskan dan sucikan Bapa roti dan anggur yang kami persiapkan Tuhan. Biarlah ini semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan kami bisa layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut roti dan anggur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat roti melebihi kepala, tanda kita menghargai pengorbanan Tuhan. 2000 tahun yang lalu, ada satu nama, pribadi yang khusus. Dia pribadi yang sempurna, namanya Yesus Kristus. Dia mati bagi setiap kami. Dia berkorban di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kita semua sangat berharga di hadapannya. Untuk itu, biarlah setiap kali kita memakannya, kita memperingatinya. Dan biarlah kita mengerti bahwa tubuh kita sudah dibayar lunas oleh tubuhnya yang suci. Percayakah jemaat yang terkasih, roti yang kita angkat melebihi kepala adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat anggur perjamuan. Setelah itu Yesus mengucap syukur di atas anggur perjamuan. Cawan ini melambangkan darah yang suci. Di dalam darah ada kehidupan, dan Yesus memberikan kita semua kehidupan yang baru. Dia menebus segala dosa kita di atas kayu salib itu. Percayakah saudara sekasih bahwa cawan anggur yang kita angkat melebihi kepala ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Namanya. Ora basyana. Ucapkan syukur. Ya nama syedanamu. Yesus baik ya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami. Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu ya Bapa. Kami semua sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan kami mengerti Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami sudah dibayar lunas ya Bapa. Jadikan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Bapa kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dimenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kelepasan, dan biarlah segala sesuatu Tuhan, dalam keadaan yang saat-saat ini Tuhan, Engkau menjadi sumber pengharapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, darah-Mu telah memerdekakan setiap kami Bapa. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi, apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kita memberi nama kepada masalah kita sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya, saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi. Dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar, tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar, ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat, ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya, ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar.
Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi, karena itu cuma mendahului. Mendahului apa, saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia, ada outpouring, dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini, banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amin. Shalom Bapak dan Ibu Saudaraku warga kerajaan. Atas nama keluarga besar Lukas Anderson Desnusa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 2 tahun kami bersama-sama seluruh jemaat yang ada di Rock Batam. Saya percaya bahwa 2 tahun ini merupakan pengalaman berharga buat saya dan keluarga, dan saya percaya juga bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini saya sama istri harus kembali ke Denpasar untuk melanjutkan pelayanan di sana, saya percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan buat seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Saya percaya tahun ini merupakan tahun yang menjadi terobosan besar untuk Rock Batam. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini Bapak dan Ibu Saudaraku, saya ingin minta maaf atas mungkin ada hal-hal yang saya lakukan lewat perkataan, perbuatan yang kadang-kala mungkin menyakiti jemaat, teman-teman sekalian. Saya minta maaf. Itulah saya dengan segala keberadaannya. Saya berdoa bahwa tahun ini gereja ini semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk penerimaannya selama 2 tahun 6 bulan saya ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang terakhir, terima kasih untuk Pak Rudi, Bu Rudi sebagai gembala yang memberi kesempatan untuk saya juga belajar di tempat ini. Dan saya percaya bahwa Batam ini merupakan satu tempat yang saya belajar banyak hal untuk pelayanan saya ke depan jauh lebih luar biasa lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah pada minggu ini ya. Sebelumnya mari kasih salam kiri kanan ya kepada anggota keluarga, katakan selamat hari Minggu ya. Engkau luar biasa ya. Engkau sangat luar biasa dan Tuhan mengasihimu. Ya. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat ibadah yang penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Biar kami terus memegang firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya dalam hidup ini kalau tidak ada firman-Mu yang menyertai kami. Dan kami butuh Roh-Mu untuk menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang. Biarlah penyertaan-Mu itu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan berhasil, kemana kaki melangkah menjadi milik pusaka bagi setiap kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari percaya katakan, amin.